Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat desa sekalian? Jumpa lagi dengan saya di channel Peduli Desa 87. Nah, kali ini saya ingin berbagi informasi, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan yang saya pahami seputar badan usaha milik desa atau BUMDes. Yaitu tentang bagaimana cara membentuk badan usaha milik desa. Mungkin di tempat di desa kalian masih ada yang belum memiliki BUMDes. Nah, sekarang mungkin ada yang ingin mendirikan badan usaha milik desa tapi belum paham bagaimana alur dan tahapan-tahapannya. Nah, di video kali ini saya akan membahas tips-tips tahapan atau alur dalam mendirikan badan usaha milik desa. Ada 9 tahapan atau alur yang harus dilalui oleh pemerintah desa dan juga BPD serta masyarakat dalam mendirikan badan usaha milik desa ini. Apa sajakah ke-9 alur atau tahapan pendirian BUMDes itu? Silakan tonton terus video ini sampai selesai. Oke, biar tidak lama-lama langsung saja pada tahapan yang pertama. Tahapan pertama ini adalah tahapan sosialisasi. Nah, pemerintah desa harus mensosialisasikan badan usaha desa kepada masyarakat. Artinya di sini, jadi pemerintah desa itu menjelaskan mengenai badan usaha milik desa ini kepada masyarakat mulai dari pengertian, tujuan, dan manfaat adanya BUMDes sehingga masyarakat bisa paham penting atau tidaknya BUMDes itu berdiri. Nah, itulah ketika sosialisasi ini selesai, maka lanjut pada tahapan yang kedua. Tahapan yang kedua, pemerintah desa bersama BPD kemudian melakukan musyawarah desa. Nah, musyawarah desa ini bisa dikatakan sebagai musyawarah desa yang pertama. Kenapa? Karena nanti di akhir tahapan selanjutnya masih ada musyawarah desa lagi yang kedua. Nah, di musyawarah desa yang pertama ini tujuannya adalah membentuk tim perumus BUMDes. Apa itu tim perumus BUMDes? Nah, tim perumus inilah yang kemudian mengkaji potensi-potensi lokal desa atau potensi-potensi yang kemungkinan bisa membuat BUMDes berkembang lebih pesat lagi. Maka dari itu, adanya tim perumus BUMDes ini itu mutlak penting dan perlu demi kelancaran dan kesuksesan BUMDes kita ke depan. Nah, kemudian tim perumus itu ditetapkan oleh surat keputusan desa. Jadi ketika sudah ada tim perumusnya, maka desa mengeluarkan surat keputusan atau SK tim perumus BUMDes. Nah, yang nomor 3, tim perumus BUMDes itu melakukan kajian rencana pendirian badan usaha milik desa. Jadi tugas utama dari tim perumus itu tidak lain adalah melakukan kajian kenapa BUMDes itu harus berdiri. Termasuk di dalamnya adalah rumusan mengenai ADART BUMDes, kemudian hasil kajian usaha dan lain sebagainya yang berkaitan dengan badan usaha milik desa. Itulah peran penting tim perumus. Yang keempat, ketika tim perumus BUMDes itu sudah selesai melakukan kajian, maka hasil dari kajiannya kemudian dilaporkan kepada desa untuk kemudian dijadikan sebagai rancangan peraturan desa. Jadi setelah tim perumus ini selesai melakukan kajian dan sebagainya, nah hasilnya itu diserahkan ke desa untuk dibuat rancangan perdes. Yang kelima, nah rancangan perdes itu hasil dari kajian tim perumus tadi itu kemudian oleh pemerintah desa, oleh kepala desa diberikan kepada Badan Permusyawaratan Desa atau BPD untuk dikaji, untuk ditelaah, untuk dimusyawarahkan. Nah, karena itulah BPD juga memiliki peran penting dalam pembentukan BUMDes ini. Nah, yang keenam, setelah diserahkan kepada BPD dan BPD telah mempelajari hasil dari tinjauan tadi atau rancangan perdes tadi, maka yang keenam, BPD bersama dengan kepala desa bersama-sama membahas laporan hasil kajian pendirian BUMDes tersebut. Jadi masih ada proses pembahasan antara BPD dengan kepala desa sebelum akhirnya dibawa ke musyawarah desa. Tahapan yang ketujuh, BPD kemudian menyiapkan rencana untuk melaksanakan musyawarah desa yang kedua. Jika yang pertama itu musyawarah desa itu tentang pembentukan tim perumus BUMDes. Nah, di musyawarah desa yang kedua ini, maka BPD akan membahas tentang masalah hasil dari kajian BUMDes itu bersama dengan masyarakat. Jadi di tahap ketujuh ini BPD mempersiapkan musyawarah BUMDes dengan difasilitasi oleh pemerintah. Yang tahapan yang ke-8, BPD melaksanakan musyawarah desa tentang pembentukan BUMDes tadi. Nah, adapun hal-hal yang akan disepakati dalam musyawarah desa itu adalah pertama,
masyarakat harus menyepakati pendirian BUMDes. Yang nomor 2, masyarakat harus menyepakati Perdes dan ADART BUMDes. Yang ketiga, masyarakat memilih menyepakati organisasi dan pengurus BUMDes. Kemudian yang keempat, masyarakat menyepakati kebijakan desa dalam penyertaan modal atau modal awal terhadap BUMDes. Nah, itulah 4 hal yang akan diambil kesepakatannya di dalam musyawarah desa yang kedua ini. Jadi dengan demikian ketika itu sudah disepakati, maka tinggal satu langkah lagi BUMDes itu sudah berdiri secara resmi. Ya, tahapan yang 9 yang terakhir adalah pemerintah desa mendirikan badan usaha milik desa dengan mengacu hasil musyawarah yang dilakukan sebelumnya. Adapun penetapan-penetapan itu yang dilakukan oleh kepala desa adalah penetapan berdirinya badan usaha milik desa, penetapan ADART badan usaha milik desa, dan penetapan susunan pengurus organisasi dan pengelolaan badan usaha milik desa. Dan penetapan-penetapan itu dikeluarkan melalui surat keputusan desa. Dengan demikian BUMDes dengan keluarnya surat keputusan kepala desa itu sudah resmi berdiri atau terbentuk, dan selanjutnya tinggal menjalankan usahanya sesuai dengan yang disepakati di musyawarah desa sebelumnya. Nah, demikianlah sahabat-sahabat desa sekalian 9 langkah atau tahapan paling mudah dalam mendirikan badan usaha milik desa. Jadi jika ingin mendirikan badan usaha milik desa, pastikan pemerintah desa dan BPD serta masyarakat dan unsur tokoh dari masyarakat telah melakukan musyawarah dan menyepakati tentang BUMDes tersebut. Nah, itulah yang bisa saya share sebagai informasi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.